Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Farmasi Rumah Sakit. Pertemuan kali ini kita membahas aplikasi dari Therapeutic Drug Monitoring. Sebelum mulai perkuliahan, silakan berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Berikut ini referensi yang bisa digunakan. Adapun learning outcome dari perkuliahan ini adalah pertama, menguraikan tentang TDM dan aplikasinya di rumah sakit, kemudian langkah dalam TDM, prioritas dan penyelesaian dari TDM. Nah, ini definisi dari TDM, supaya kita lebih memahami apa itu TDM. TDM bisa juga dikenal dengan PKOD, artinya pemantauan kadar obat dalam darah. Gitu. Jadi, berdasarkan Permenkes tahun 2016, TDM merupakan interpretasi hasil pemeriksaan kadar obat tertentu dari permintaan dokter yang merawat karena obat yang digunakan indeks terapi sempit atau atas usulan dari apoteker kepada dokter. Nah, TDM juga dikenal dengan istilah monitoring farmakokinetika klinik. Nah, jadi apa itu maksudnya? Merupakan pemantauan kadar obat dalam plasma terkait penilaian efektivitas terapi maupun efek samping obat serta toksisitas. TDM tadi dalam hal definisi itu berkaitan dengan memonitoring efektivitas dari suatu obat. Maka kita perlu merecall bahwa ada faktor-faktor yang menentukan efektivitas obat, yakni ada 2. Jadi masih ingat? Oke, terkait farmakodinamika dan farmakokinetika. Nah, farmakodinamika itu terkait dengan afinitas terhadap reseptor dan juga potensi obat. Adapun farmakokinetika itu berkaitan dengan proses ADME, di mana itu merupakan kaitannya bioavailabilitas obat dan konsentrasi obat. Nah, monitoring terapi obat sebetulnya ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Monitoring terapi obat itu bisa melalui pengamatan gejala klinis. Contohnya demam, ya. Kemudian apakah terjadi jaundice, gitu. Kemudian juga bisa melalui metode invasif, gitu ya. Yakni bisa dari pemeriksaan fisik, tekanan darah, gitu ya. Ataupun yang lainnya seperti EKG. Lalu ada dari biokimia, berarti dari data lab. Terakhir ada farmakologi klinis. Nah, ini yang disebut dengan TDM. Dan kita tadi telah bahas di definisi awal. Nah, contoh dalam monitoring terapi obat antihipertensi. Kita bisa memonitor efek dari terapinya melalui pemeriksaan tekanan darah, gitu ya, yang mana ini masuk dalam metode non-invasif. Kemudian contoh lainnya dengan hasil laboratorium ada obat antidiabetes. Nah, di sini kita bisa monitoring efek obat melalui cek hasil lab gula darah, baik itu gula darah puasa, gula darah sewaktu, ataupun kita bisa dari hasil lab HbA1c. TDM, Therapeutic Drug Monitoring, apakah dilakukan kepada semua pasien? Tidak. Nah, sebelum kita bahas kriteria untuk melakukan TDM, kita harus tahu dulu tujuan dari dilakukannya TDM. TDM dilakukan itu dengan 4 tujuan. Pertama, untuk memastikan konsentrasi obat yang diberikan adalah konsentrasi efektif. Kedua, deteksi, mencegah toksisitas. Ketiga, sebagai pedoman untuk mengubah dosis. Terakhir, evaluasi adherence, kepatuhan pasien. Nah,
ini ilustrasi terkait kenapa sih perlu dilakukan TDM. Nah, jadi ketika seorang itu sakit, pasien ya, keberhasilan dalam terapi obat itu bergantung kepada pemberian dosis obatnya, aturan dosis, gitu ya. Nah, rancangan dosis obat yang tepat itu berkaitan ya dengan konsentrasi obat, gitu ya, yang berada di dalam tubuh. Nah, namun kita ingat bahwa terdapat variasi ya, dalam farmakokinetik dan farmakodinamik. Tadi akan mempengaruhi efektivitas obat ya. Lalu dari sana sebetulnya perlu ada individualisasi dalam hal drug dose regimen gitu ya. Nah, tapi dalam melakukan hal itu tidak mudah gitu ya. Regimen dosis obat bergantung pada individual. Nah, oleh sebab itu perlu adanya evaluasi dan pemantauan klinik yang tepat melalui yakni TDM. TDM utamanya direkomendasikan untuk obat dengan indeks terapi sempit. Contohnya seperti digoxin. Nah, adapun kriteria obat yang perlu dilakukan TDM itu pertama, adanya korelasi antara konsentrasi obat dalam darah, plasma, dengan efektivitas atau toksisitas obat. Contohnya, phenytoin. Kedua, perlu dilakukan TDM itu untuk obat dengan indeks terapi sempit. Ketiga, ketika kita bertemu dengan pasien, itu kita tidak mudah membedakan apakah yang terjadi pada pasien ini itu adalah karena efek terapi obat atau karena efek toksik dari obat. Gitu. Terakhir, kita juga perlu melakukan TDM ketika kepatuhan obat itu diperlukan dalam hal outcome terapi pasien. Gitu. Contoh pada epilepsi, imunosupresif, ataupun antiretroviral. Nah, intinya adalah di sana tadi, pemantauan konsentrasi obat itu akan bermanfaat jika terdapat hubungan bermakna antara konsentrasi plasma dengan efek klinik yang diharapkan. Berikut ini contoh obat yang perlu dilakukan TDM. Tadi telah dibahas di awal bahwa contohnya seperti digoxin, kemudian ada phenytoin, ditambah lagi ada theophylline, lalu ada antibiotik, golongan aminoglikosida seperti gentamisin, amikasin, tobramycin. Dan ini tampilan dari e-book yang bisa kalian acu untuk TDM, gitu ya. Sini dibahas per masing-masing obat terkait TDM untuk obat tersebut. Jadi dalam hal TDM ada istilah yang namanya rentang terapeutik obat atau jendela terapeutik, gitu ya. Nah, apa sih yang dimaksud rentang terapeutik itu? Jadi, di mana kondisi kemungkinan respon klinisnya itu besar, namun kemungkinan terjadi toksisitas itu rendah. Contohnya di sini, phenytoin itu untuk jendela rentang terapeutiknya adalah dari 10 hingga 20 mikrogram per mililiter. Nah, itu adalah efektifnya. Namun, kalau misalnya konsentrasinya adalah 20-30 mg atau mikrogram per mililiter, nah itu bisa menyebabkan kondisi terjadinya nistagmus, begitu ya. Jadi maksudnya kondisi ketika bola matanya itu gerakannya cepat berulang tanpa disengaja, gerak-gerak sendiri gitu. Nah, kalau misalnya konsentrasi phenytoinnya lebih dari 30 mikrogram per mililiter, itu bisa menyebabkan seperti diplopia, gitu ya. Apa sih diplopia? Diplopia itu gangguan penglihatan, di mana pasien bisa melihat lebih dari satu gambar, dua gambar gitu, pada satu objek yang berdekatan. Jadi kayak penglihatan ganda gitu ya. Kayak dalam hal TDM gitu, ada istilah tadi rentang terapeutik. Nah, tapi
ada faktor yang dapat mengubah efek terapi, gitu ya, meskipun kadar obatnya ini dalam rentang terapeutik. Contohnya, karena adanya interaksi obat, kemudian ketidakseimbangan elektrolit, ataupun karena terkait ikatan terhadap proteinnya yang berubah. Berikut penjelasannya, kita skip. Nah, untuk TDM itu sendiri, jadi TDM itu direkomendasikan pada pasien yang menunjukkan respon yang tidak lazim, atau kita duga tadi ya, ada efek samping obat atau toksisitas pada pasien yang respon obatnya minimal, padahal sudah mendapatkan dosis yang maksimal. Gitu. Nah, peran kita sebagai farmasis dalam hal TDM itu pertama kita menetapkan jadwal waktu sampling. Kedua, kita berperan dalam interpretasi data hasil pengukuran dari TDM. Dan terakhir, kita merekomendasikan untuk penyesuaian dosis kita ya. Nah, itu adalah peran kita, 3 hal tersebut. Nah, ini kapan permintaan TDM itu dilakukan? Jadi sebetulnya ada dugaan ya, indikasi spesifik, dan juga karena adanya monitoring rutin gitu. Kalau indikasi yang spesifik karena kita tadi duga ada toksisitas terkait kepatuhan yang rendah. Kemudian kita duga ada efek samping ya pada dosis terapeutik. Sampai karena ada interaksi obat yang potensial karena penggunaan kombinasi. Nah, adapun monitoring rutin itu permintaan tadi bisa dilakukan. Kenapa? Yakni untuk menilai terapi setelah adanya perubahan dosis ataupun untuk mencegah relapse kambuh begitu ya pada pasien. Salah satu peran dari farmasis dalam TDM adalah menetapkan jadwal waktu sampling. Adapun sampel yang diambil itu serum atau plasma darah dari pasien. Sampel diambil utamanya pada saat tercapai konsentrasi atau kadar steady state, di mana estimasinya adalah 3 hingga 5 kali dari waktu paru. Nah, namun pada kondisi tertentu yang mana kita duga pasien mengalami toksisitas, sampel bisa diambil segera atau kapan saja. Pada waktu sampling, jadi kita mengambil datanya itu bisa 2, bisa kita menggunakan konsentrasi maksimum, yang mana konsentrasi maksimum sama dengan istilahnya itu sama dengan konsentrasi peak, konsentrasi post, ataupun kadar max. Maksud saya itu istilahnya sama jika kalian membaca beberapa literatur. Nah, yang kedua, kita bisa menggunakan data konsentrasi minimal, yang mana itu sama istilahnya dengan set trop, sepre, dan kadar minimum. Nah, masing-masing ada kegunaannya. Nah, tapi yang paling umum digunakan adalah Cmin atau kadar minimum, begitu ya. Karena di sana lebih minim untuk variasi dalam hal hasil datanya nanti ataupun interpretasi datanya, seperti itu. Lanjut. Nah, ini pengukuran untuk TDM, begitu ya. Jadi pengukuran TDM itu dalam hal prosedurnya kita bisa menggunakan beberapa instrumen seperti spektroskopi, kemudian kromatografi, dan immunoassay. Nah, ini masing-masing penjelasan untuk instrumen tersebut dalam hal pengukuran TDM. Berikut ini contoh dalam hal penggunaan instrumen untuk TDM. Di sini, TDM untuk obat chloramphenicol bisa menggunakan instrumennya HPLC, begitu ya. Nah, salah satu peran kita dalam hal TDM adalah interpretasi dari data hasil TDM-nya, gitu. Adapun TDM itu nanti
terkait konsentrasi obat, gitu ya. Maka nanti satuan dari konsentrasi obatnya bisa miligram per liter, bisa mikrogram per mililiter, gitu. Nah, jadi interpretasi klinisnya dari data yang kita peroleh itu konsentrasi obat kita hubungkan dengan respon klinis ataupun demografi pasien dan regimen dosis yang diberikan. Contoh, kita dapat hasil bahwa konsentrasi obat gitu ya, itu kurang dari konsentrasi target atau yang diharapkan gitu ya. Tadi ada rentang terapeutik. Jadi maksudnya itu adalah konsentrasinya kurang dari rentang terapeutik yang diharapkan gitu ya, atau targetnya. Artinya apa? Kemungkinan terkait kepatuhan. Pertama. Kedua, adanya kesalahan regimen dosis. Ketiga, salah obat atau karena faktor farmakokinetiknya yakni bioavailabilitasnya kurang. Itu yang pertama. Kedua, kita dapatkan hasil konsentrasi obatnya itu melebihi dari C target, konsentrasi target gitu ya. Artinya apa? Berarti pertama sama terkait kepatuhannya gitu ya. Apakah terlalu patuh begitu ya. Kemudian kesalahan regimen dosis atau karena metabolisme obatnya lambat. Maka kan kalau metabolisme obatnya lambat, otomatis konsentrasi obat akan tinggi gitu ya. Kita sudah dibahas itu di pertemuan sebelumnya. Kemudian apakah karena ikatan protein plasmanya tinggi gitu ya. Nah, jadi konsentrasi obat yang sesuai tapi pasien tidak menunjukkan outcome yang baik, itu bisa juga kita interpretasikan bahwa sensitivitas reseptornya itu ada yang mengalami perubahan gitu ya. Apakah karena terjadi interaksi obat ataupun adanya toleransi obat gitu. Nah, jadi ini mungkin kita mengingat kembali gitu ya. Sebetulnya dalam hal terapi begitu, kita yang harapkan adalah konsentrasi di sini untuk dia berada di steady state gitu ya. Ini contoh literatur begitu ya terkait TDM, mulai dari obatnya, kemudian kita bisa melihat kapan dia mencapai konsentrasi steady state, kemudian kapan waktu samplingnya. Nah, kemudian di sini ada konsentrasi targetnya. Gitu. Nah, jadi yang perlu kita ketahui terkait TDM, tentunya sudah disampaikan tadi ya, bahwa TDM itu di Indonesia begitu ya, mungkin belum dilakukan secara ideal gitu ya, karena terkait biayanya tadi yang relatif mahal dan keterbatasan alat yang digunakan, serta waktu pengambilan sampel darah yang mungkin belum bisa tepat gitu. Oleh karena itu, pemotongan kadar obat dalam darah bisa dilakukan, yakni ditinjau secara farmakokinetika dengan cara menghitung estimasi C atau konsentrasi atau kadar obat di dalam darah melalui dosis dan waktu atau dan frekuensi pemberian gitu ya. Nah, di sini kalau ada masih ingat ya, konsentrasi obat kita pernah pelajari ketika waktu di sarjana farmasi gitu ya. Untuk menghitung konsentrasi obat dalam plasma itu ada rumusnya ya. Di mana rumusnya dibagi dua, yakni konsentrasi obat dalam plasma atau dengan simbol CP dibagi dua tadi, sebelum steady state dan sesudah steady state. Dan juga kita bagi berdasarkan rute pemberian obat. Ada injeksi dan juga ada oral. Nah, ini rumus penghitung CP untuk sebelum steady state untuk obat yang injeksi. Ya, ada sedikit perbedaan. Nanti kita lihat perbedaannya seperti apa. Dan mohon diingat rumus dari laju eliminasi obat, yakni disimbolkan dengan K, itu sama dengan 0,693 dibagi dengan waktu paruh. Lanjutkan. Nah, ini untuk penghitung CP pada saat steady state gitu ya, untuk obat yang injeksi. Nah, bedanya
di sini CP-nya, CP yang steady state lambangnya CP hingga begitu ya. Nah, ini menghitung CP dalam plasma untuk obat oral. Nah, untuk obat oral itu lebih panjang rumusnya, tapi sebetulnya prinsipnya sama. Nah, bedanya adalah kalau hanya diinjeksi, dia tanpa laju dari absorpsi. Nah, kalau di obat oral, kita perlu memperhatikan juga laju dari absorpsinya. Gitu ya. Di sini ada KA. Nah, ini sebelum steady state rumusnya, dan ini sesudah steady state. Gitu. Nah, jadi untuk menghitung estimasi kadar obat dalam kondisi steady state, itu kita bisa juga menghitung dengan Michaelis-Menten, rumus Michaelis-Menten. Nah, ini utamanya untuk obat dengan indeks terapi sempit, gitu ya. Contohnya pada obat phenytoin. Nah, menghitung kadar obat di dalam plasmanya itu ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Nah, jadi mungkin di rumus sebelumnya itu agak berbeda dengan rumus yang ini ya. Jadi untuk phenytoin itu dalam hal menghitung ada yang namanya KM. Nah, apa itu KM? KM itu adalah tetapan Michaelis-Menten. Kemudian dikali dengan S. Kalau adik-adik masih ingat gitu ya. Itu adalah garam ya, garam dari si obatnya. Kemudian F itu adalah bioavailabilitas. Kemudian S-nya, F kemudian dikalikan dengan dosis miligram per hari. Kemudian dibagi dengan Vmax. Apa itu Vmax? Vmax itu adalah tetapan laju metabolisme maksimum dalam tubuh. Nah, kemudian dikurangi dengan S, kemudian dikali F, dikali dengan dosis. Gitu. Nah, akan didapatkanlah konsentrasi obat dalam plasma untuk obat phenytoin, sebetulnya rumus yang ini. Nah, ini ada contoh soal. Jadi di sini kita contoh soalnya ini untuk menghitung konsentrasi obat dalam plasma. Jadi di sini seorang pasien mendapatkan antibiotik injeksi. Kemudian di sini interval waktu pemberiannya adalah 6 jam. Kemudian dari literatur diketahui VD-nya 20 liter dan K-nya, laju eliminasinya adalah 0,231 per jam. Apoteker diminta menghitung konsentrasi obat dalam plasma pada 3 jam setelah dosis kedua. Gitu ya. Nah, jadi rumus yang kita gunakan tadi sudah kita bahas bahwa rumus yang kita gunakan untuk obat injeksi intravena adalah yang ini. Gitu ya. Apa saja yang diketahui? Yang diketahui tadi adalah dosisnya, volume distribusinya, laju eliminasinya 0,231, kemudian interval waktu pemberiannya adalah 6 jam tadi ya. Kemudian tadi kan pertanyaannya adalah berapakah dosis gitu ya setelah dosis kedua setelah pemberian 3 jam gitu ya. Jadi waktu pemberian setelah 3 jam berarti ini adalah T-nya. Kemudian ini N-nya adalah dosis keberapa. Seperti itu. Tinggal dimasukkan ke rumus, maka nanti akan diperoleh CP. Oke. Jadi peran farmasis tadi kan salah satunya juga adalah kita merekomendasikan untuk penyesuaian dosis. Nah, jadi rekomendasi penyesuaian dosisnya berdasarkan informasi dari TDM itu bisa kita pakai rumus yang ini. Dosis baru sama dengan dosis lama dikali dengan target CP atau CSS-nya dibagi dengan CP yang terukur dari hasil TDM-nya. Gitu ya. Adapun interval pemberian barunya itu adalah kita peroleh dari interval pemberian lama dikali dengan hasil dari pengukuran CP dibagi dengan target CP-nya. Tuh. Nah, untuk obat indeks terapi sempit, kita juga perlu perhatikan adanya loading dose dan maintenance dose. Ya, terutama kayak phenytoin, dia ada rumusnya sendiri. Nah, mungkin adik-adik kita ada pertemuan sebelumnya membahas DL dan DM ya. Nah, di sini kalau untuk phenytoin, itu cara menentukan DL-nya adalah CP target dikali VD dikali dengan berat badan si pasiennya. Kemudian dibagi dengan S dikali dengan F, begitu ya. Nah, adapun untuk dosis DM-nya itu tadi dia ada, kalau untuk phenytoin tadi dia ada Vmax
dikali dengan berat badan, dikali dengan CP, target, kemudian dibagi dengan S dikali F, dikali dengan KM, ditambah dengan CP, targetnya. Gitu. Jadi beda ya di sini ya. Nah, contoh lagi di sini untuk digoksin. Tapi kalau digoksin, penentuan DM-nya ini dia kurang lebih sama kayak yang pernah kita bahas sebelumnya, gitu ya. Loading dose-nya juga kurang lebih sama. Theophylline juga sama. Nah, ini ada contoh kasus ya. Jadi adik-adik nanti silahkan kerjakan di latihan yang ada di e-learning untuk lebih memahami terkait kasus pada TDM. Nah, ini faktor yang mempengaruhi hasil TDM, jadi ada faktor-faktor juga yang mempengaruhi hasil dari TDM. Dari segi obat, pasien, metode analisa obat, gitu ya, ataupun ada hal yang lainnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga biarpun tadi masih sekilas gitu ya, itu bisa adik-adik pahami. Nah, silakan lanjutkan adik-adik kegiatannya ke latihan soal. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.